Selamat sore, ibu-ibu kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Kembali lagi kita bersama-sama akan beribadah, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita bersatu di dalam doa memohon kuasa Roh Kudus menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk seluruh berkat dan anugerah-Mu. Kami boleh terus dipelihara sampai saat ini. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh bersuka cita menatap hari depan. Dan kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu, sehingga sebagai kaum perempuan, kami pun juga terus terpelihara sampai saat ini, dan kami siap pula untuk membaca merenungkan firman-Mu, agar kami tetap dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami. Kami mohon berkat dan anugerah-Mu, tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan mampu pula melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Judul perikopnya adalah Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Demikian yang dinyatakan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bahkan dengan sunat yang dilakukan bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan pada minggu kedua April ini, atau kurang lebih hampir seminggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kolose ini dengan dihantar pada satu tema, mensyukuri keselamatan dengan perubahan hidup. Alkisah ada seorang budak, dia bernama Dulah. Dia dibebaskan
dari jabatannya, statusnya sebagai seorang budak, dan kemudian diangkat oleh raja, dipercaya menjadi pengawal istana, dan mengawalnya yang dia dipercayakan tugasnya adalah mengawal, menjaga ruangan tempat harta kekayaan sang raja. Suatu kali ada seseorang yang mengamati dia ketika masuk dan keluar dari ruangan tempat harta benda sang raja itu. Sang budak yang bernama Dulah ini, yang dulunya budak, dia terlihat membawa karung. Jadi setiap kali datang masuk membawa karung, keluar juga membawa karung. Orang yang melihat itu kemudian melaporkan kepada sang raja, dan dia bilang, "Raja, coba perhatikan Dulah itu. Dia seorang budak tadinya. Raja mempercayakan dia untuk mengawal, menjaga ruangan yang berisi harta benda raja. Tapi dia keluar masuk raja dengan pakai karung. Jangan-jangan ada harta dari raja yang hilang. Hati-hati raja, coba raja perhatikan." Lalu sang raja bilang, tidak, saya percaya pada Dulah. Makanya saya mempercayakan dia tanggung jawab itu, meski dia dulu adalah budak. Tapi kemudian sang raja mulai diam-diam mengamati Dulah. Satu kali sang raja datang menjaga ruangan itu, memperhatikan dari ruangan, sudah masuk ke dalam ruangan itu sebelum Dulah masuk, sebelum Dulah datang. Raja melihat Dulah masuk ke ruangan membawa karung, dan memang karung itu dibawa ada berisi sesuatu. Tapi kemudian sang raja melihat, memperhatikan Dulah ini. Dia membuka karungnya. Yang ada di dalam karung itu adalah jubah, baju. Bukan jubah kebesaran, bukan baju kebesaran, tapi baju kumuh yang dulu dia pernah pakai ketika dia menjadi budak dan belum diselamatkan, belum dibebaskan oleh sang raja. Jadi saat dia mau mulai kerja, dia ganti pakaiannya itu, pakaian yang bagus tadinya, yang berangkat dari tempatnya, dari kamarnya, dari bagian istana itu dia tinggal. Dia lepaskan pakaian yang bagus itu dan dia memakai pakaian budaknya yang lama. Lalu dia mulai berkaca dan dia katakan kepada dirinya di depan kaca itu, dia bilang, "Ingat, kamu dulu budak. Statusmu sekarang sudah menjadi pegawai raja, tapi kamu adalah budak dulu. Jangan sombong, hanya karena kamu diselamatkan oleh raja." Setelah itu dia mulai bekerja sampai jam kerjanya selesai, dia berganti pakaian lagi menjadi pakaian yang tadinya dia datang dengan pakaian itu. Lalu sang raja keluar dari persembunyiannya dan Dulah kaget. Tapi sang raja pada akhirnya menyatakan kepada Dulah, "Dulah, terima kasih. Kamu telah menunjukkan kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, dan integritasmu." Integritas artinya pribadinya ketika ada ataupun tidak ada orang, dia tetap menjadi orang yang baik, dia tetap menjadi orang yang luar biasa. Itu sebabnya sang raja terus mempercayakan hal-hal yang lebih baik lagi kepada Dulah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Dulah yang dari status budak, kemudian dia berubah identitasnya, statusnya menjadi pegawai raja yang bahkan dipercayakan memegang harta benda raja, menjaga harta benda raja. Dia sadar bahwa dirinya tidak boleh sombong. Dia sadar bahwa apapun yang dia kerjakan, ada atau tidak ada sang raja, dia harus tetap memiliki kesetiaan, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas yang baik. Maka ketika kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus, kita diingatkan
akan firman Tuhan dalam Kolose ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi hidup tetap, hidup berakar di dalam Tuhan Yesus, bertambah teguh dalam iman, dan hatimu berlimpah dengan syukur. Surat kepada jemaat di Kolose ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memang menunjukkan pesan untuk mengingatkan kepada jemaat di Kolose tentang status mereka. Mereka, jemaat di Kolose ini agak berbeda dengan jemaat di Korintus atau jemaat di Roma, yang bisa dikatakan Korintus dan Roma itu 50-50% antara yang Yahudi dengan yang non-Yahudi. Sementara jemaat di Kolose mayoritas adalah non-Yahudi. Maka ketika Rasul Paulus menyatakan suratnya ini, dia menyebutkan tentang status mereka dulu adalah orang-orang yang sebetulnya dipandang budak. Karena bukan hanya persoalan mereka tidak pernah disunat, tapi justru status mereka yang tidak pernah disunat artinya tidak pernah menjadi bagian dari umat pilihan Allah, tidak seperti bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Mereka diselamatkan, mereka menjadi bagian umat pilihan Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika mereka menerima Tuhan Yesus, mereka diminta untuk tetap hidup berakar di dalam Tuhan Yesus. Hidup berakar di dalam Tuhan Yesus yang paling utama dan yang pertama adalah dikatakan di ayat 8, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Karena memang pada saat itu mereka ketika bicara soal mereka bukan orang Yahudi, mayoritas non-Yahudi, pada saat itu ajaran-ajaran tentang filsafat Yunani begitu luar biasa, banyak beredar. Banyak filsuf yang kita kenal, mungkin Plato dan bahkan sebelum-sebelumnya itu Aristoteles, ada banyak sekali nama-nama filsuf yang cukup terkenal pada masa itu. Walaupun sebetulnya mereka hidup sebelum masa itu, tapi pandangan mereka juga berkembang. Ada banyak filsuf pada saat itu, tapi mereka, jemaat di Kolose diingatkan untuk hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang salah, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Kristus. Filsafat yang kosong dan palsu hanya karena ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, itu yang dipandang harus hati-hati. Itu ajaran yang pertama, peringatan yang pertama ketika mereka diminta untuk hidup di dalam Kristus. Lalu perubahan hidup yang diminta, bagian yang kedua adalah ketika di dalam kehidupan mereka dikatakan sesudah di dalam Tuhan Yesus menebus mereka seperti Tuhan Yesus menebus surat hutang. Jadi di sini memang dipakai istilah surat hutang gitu sebagai gambaran, sebagai ilustrasi bahwa dosa-dosa mereka ditebus. Sama seperti ibu-ibu mungkin ada yang pernah pergi ke Pegadaian lalu terima surat gadai begitu, kita tahu ini sampai jangka waktu kapan. Kalau tidak ditebus, ini jadi tanggung jawab kita, begitu barang bisa hilang. Atau ketika kita pinjam uang dari orang, mungkin ada yang pinjam uang dari rentenir, lalu ditagih-tagih terus, diminta-minta terus, dan itu bisa menjadi beban sebetulnya buat kita. Kita masih memikirkan, aduh saya punya hutang di sini, saya punya hutang di sini, itu jadi beban. Nah, beban itu yang digambarkan juga oleh Rasul Paulus di surat Kolose ini, ketika orang yang hidup dengan ada surat hutang, belum ditebus, pasti hidupnya selalu merasa belum bebas. Ada yang harus dikerjakan, ada yang harus diupayakan untuk bisa menebus itu semua. Nah, begitu juga dengan dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melanggar perintah Tuhan, sebetulnya di dalam diri kita pasti ada rasa tidak enak. Kita bohong kepada orang lain. Kita pasti merasa tidak enak ketika berjumpa dengan orang itu.
Kita merasa tidak enak ketika kita mencuri, walaupun orang lain mungkin tidak tahu, kita sendiri yang tahu. Tapi itu menjadi beban buat kita. Maka ketika bicara soal surat hutang yang ditebus oleh Kristus, dosa-dosa yang ditebus oleh Kristus, diminta hiduplah dalam sukacita, hiduplah dalam kehidupan yang betul-betul memuliakan Tuhan. Maka tadi bicara soal berakar di dalam Kristus, hidupmu melimpah dengan syukur, itu menjadi bagian yang penting dalam perjalanan hidup. Sebagai kaum perempuan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal tadi menuntun kita untuk melihat. Pertama, tadi ya bicara soal filsafat, ajaran-ajaran yang tidak benar, cara pandang yang tidak benar. Zaman sekarang di tengah situasi pandemi, ada banyak juga kaum perempuan, mungkin ibu-ibu di rumah karena nggak bisa belanja keluar atau dibatasi begitu ya, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa lagi keliling-keliling. Sekarang banyak yang mulai pencet online, pesan-pesan barang online, dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang konsumtif. Padahal hanya karena, ini diiklanin oleh artis tertentu yang kelihatannya menarik nih. Karena kita banyak menggunakan gadget, kita banyak menggunakan handphone saat ini, akhir-akhir ini kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak perlu kita ikuti. Makanya ketika di zaman pandemi ini, di situasi pandemi saat ini, ada banyak justru katanya malah peningkatan tentang berita-berita hoax itu semakin tinggi. Jadi semakin meningkatnya berita palsu justru. Kenapa? Karena kita sibuk dengan handphone sekarang. Ada berita tertentu sebar, main sebar. Ada informasi-informasi tentang alat-alat kecantikan, sebar. Alat kesehatan atau vitamin-vitamin, obat-obatan, makanan-makanan yang kelihatannya baik, kelihatannya sehat, padahal belum tentu. Hanya karena iklannya memang seperti itu, kita beli dengan mudahnya. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan juga sebetulnya sedang berbicara kepada kita kaum perempuan. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah dengan cara pandang yang tidak benar. Baik soal konsumerisme, dikit-dikit beli, ataupun dalam pemahaman-pemahaman tradisional seperti yang dikatakan di sini, pemahaman turun-temurun, filsafat turun-temurun yang omong kosong sebetulnya. Misalnya lagi begini, dalam pemahaman perempuan pada umumnya di dunia patriarki, bahwa menikah itu adalah kewajiban. Punya anak itu adalah kewajiban. Punya cucu itu adalah keharusan. Padahal tidak semua semudah itu. Hidup kita tetap bergantung pada Kristus. Karena ketika gaya hidup yang memang hanya fokus pada satu standar tertentu, perempuan itu harusnya begini, perempuan itu harusnya begitu, perempuan itu harusnya bisa masak, perempuan itu harusnya seperti ini dan seperti itu. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang perlu kita pikirkan lagi. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus atau tidak? Karena Tuhan Yesus terus terang memang tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus membela perempuan-perempuan yang sering kali dipandang salah oleh masyarakat. Maka pada saat ini firman Tuhan bicara kepada kita sebagai kaum perempuan yang mensyukuri keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dengan perubahan hidup. Mulailah pertama dengan pola pikir kita. Hati-hati dengan segala ajaran yang beredar. Yang kedua, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan, karena itu yang penting. Mensyukuri keselamatan. Dan bentuk mensyukuri keselamatan seperti Dulah tadi. Sadar siapa dirinya
dia adalah budak dulunya yang dibebaskan, kita juga sadar bahwa diri kita juga adalah orang berdosa. Tidak perlu menunjuk-nunjuk orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, memojokkan perempuan-perempuan lainnya atau siapapun di sekitar kita, tapi justru merangkul dan hidup dengan tidak sombong. Itu yang penting, seperti Dulah persis. Dan dalam kondisi kita, pemahaman kita yang tidak sombong itu, di situ saya yakin dan percaya akan terletak juga, akan lahir juga kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, dan integritas. Ada tidak ada orang, kita tetap menjadi perempuan-perempuan yang baik. Ada atau tidak ada suami di rumah, kita tetap menjadi perempuan-perempuan yang baik. Ada atau tidak ada anak-anak, kita tetap bisa mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan. Kita tetap mampu menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa, yang terus hidup penuh syukur. Mungkin Tuhan belum memberikan kita apa yang kita inginkan, yang selama ini kita doakan. Belum. Tapi syukuri segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan. Karena ingatlah, aku ini bukan siapa-siapa, hanya pribadi yang diberkati terus oleh Tuhan. Jadi kalau berkat belum sampai, jangan khawatir. Tetap percaya seperti kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan di hari depan. Percaya pula bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Mari syukuri semua berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Surat hutang kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diambil. Jangan jadi orang yang terpuruk dengan masalah. Tapi percayalah, semua masalah pasti bisa dihadapi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itulah yang menjadi titik perubahan hidup kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga sebagai kaum perempuan kami diingatkan akan anugerah besar yang Tuhan nyatakan bagi kami, yaitu keselamatan. Dosa-dosa kami sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Kami berterima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami. Kami bangga dan bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang memberikan kami kehidupan, masa depan, jaminan akan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka ketika saat-saat ini di dalam menjalani keseharian kami, ada hal-hal tantangan kehidupan yang kami hadapi sebagai kaum perempuan. Kami mohon Tuhan, berkat-Mu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Sehingga kami mampu menjadi kaum perempuan yang tetap mensyukuri keselamatan dan berkat-berkat yang selalu ada dalam hidup kami. Di tengah ungkapan syukur itu, mampukan kami mengubah cara pandang kami, pribadi kami. Sehingga kami tidak mudah jatuh dalam ajaran-ajaran yang salah, dalam berita-berita yang tidak benar, dalam pola pemikiran yang tidak benar, dengan standar-standar perempuan harus seperti ini, harus seperti itu. Kami tetap percaya bahwa kami sempurna di mata Tuhan, kami istimewa di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kami terus mampu menjadi perempuan yang berkenan bagi Tuhan. Di balik itu semua, kami tahu kami tidak akan bisa melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan untuk terus menuntun kami hidup berkenan bagi-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, di tengah segala tugas dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai oma, sebagai nenek, sebagai mertua. Kami tetap mau menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami kaum perempuan yang bijaksana,
yang terus mau mencerminkan hidup yang diperbaharui dalam kasih Tuhan Yesus dari hari ke hari. Sehingga ada atau tidak ada siapapun, kami tetap mampu menjadi pribadi perempuan yang punya integritas, yang mampu setia dan taat dalam segala hal dan dalam segala situasi. Kami berdoa untuk mereka yang bertambah usia ataupun baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Berkati mereka semua ya Tuhan di dalam segala perjalanan hidup. Kami berdoa pula untuk mereka yang sakit, kaum perempuan yang sedang sakit, Tuhan kiranya menjamah mereka, berkati mereka dan pulihkanlah keadaan mereka. Mereka yang menjadi ibu, yang menjadi istri, dan harus mendampingi suami atau anak-anak di dalam kondisi tubuh lemah, Tuhan kiranya juga kuatkan sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap mampu menjalani hari-hari mereka dengan sabar, dengan setia terhadap pasangannya, terhadap keluarganya. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa pula untuk pengurus komisi perempuan atau fungsionaris komisi perempuan. Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik di dalam segala aktivitas mereka. Berikan kesehatian dalam mereka melayani Tuhan, sehingga yang terbaik pula yang selalu mereka berikan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai rencana program pelayanan, kehidupan bersama kami di GKP Ebenezer Cawang bersama dengan komisi-komisi lainnya. Tuhan kiranya Engkau berkati kami, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan juga bangsa dan negara kami. Kami berdoa pula secara khusus untuk saudara-saudari kami, mereka yang menjadi korban dari bencana alam yang terjadi di NTT. Tuhan kiranya Engkau berkati, terutama kaum perempuan, mereka yang mencari anak mereka, mereka yang sedang mengais dengan memohon bantuan dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang dapat menolong mereka, termasuk juga dari sanak saudara. Tuhan kiranya tetap kuatkan dan teguhkan mereka. Setiap lembaga yang membantu, Tuhan kiranya juga berkati. Kami berdoa untuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Indonesia ini tetap ada dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami dapat membedakan mana ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, dan mana yang ajaran-ajaran tidak benar, sehingga kami dapat memilih untuk terus ada di dalam jalan-Mu yang benar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, selamat bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.